Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku, Nona dari Maumere. Jadi aku bakalan bahas banyak tentang education, sport, dan juga traveling dan topik-topik lainnya. Dua video sebelumnya aku udah bahas banyak terkait perkuliahan di kampus aku, University of Auckland, dan di video ketiga ini aku akan coba untuk jawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke aku. Dan topik kali ini topik yang cukup hangat, yaitu tentang IELTS. Aku sering banget dapat banyak pertanyaan tentang IELTS. Ada pertanyaan tentang ini, dan ini. Ya, banyak banget. Jadi aku sengaja bikin video ini biar mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Teman-teman pernah gak sih pas berjuang untuk mempersiapkan IELTS merasa ada salah satu tes yang paling susah? Kalau buat aku pribadi sih yang paling susah adalah writing sama speaking, karena untuk listening dan reading aku masih bisa practice by myself. Aku masih bisa cari soal-soal di YouTube, di internet, lewat Cambridge Book dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk writing dan speaking, aku perlu orang atau partner buat assess jawaban-jawaban aku. Makanya menurutku itu salah satu yang membuat writing dan speaking lebih tricky. Dan kali ini aku akan coba share ke teman-teman AI yang bisa bantu teman-teman untuk assess jawaban writing dan speaking teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan gak punya budget untuk daftar course, atau teman-teman gak punya teman buat practice speaking atau assess writing teman-teman bisa pakai website ini. Oke? So, kita langsung aja hands on ke AI-nya. Oke guys, jadi web yang pertama aku yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan ini, yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT ini aku pakai yang versi gratis, aku nggak bayar gitu ya, karena menurut aku agak mahal juga sih. Jadi apa yang bisa ChatGPT lakukan untuk membantu preparation kita di writing? Nah, di sini ada contoh salah satu soal writing tak 1. The chart below shows the results of a survey about people's coffee and tea buying and drinking habits in 5 Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Dari pertanyaan ini, aku coba nulis jawabannya, dan ini adalah jawaban originalnya. Aku biasanya coba copy setelah aku nulis, aku akan coba copy ke ChatGPT, dan aku minta ChatGPT untuk cek grammar-nya. Dan aku dapat seperti ini. Dari sini aku akan notice kira-kira perubahannya apa saja dari yang original. Nah, di sini aku udah coba nih. Aku copy ke sini. Oke. Jadi yang pertama, ada verbnya is. Sebelumnya aku pakainya are. Ternyata itu salah, harusnya pakai is. Kenapa is? Karena dia the study. The study of habits in buying itu singular, jadi harus pakai is. Kemudian ada have. Aku sebelumnya pakai has. Padahal Sydney and Hobart itu kan dua kota ya. Jadi harusnya pakai yang plural. Sorry guys. nggak bisa ngomong itu. Harusnya pakai have dan seterusnya. Nah, selain itu biasanya selain cek grammar, aku juga biasanya paraphrase. Oke, let's see what's the difference. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini yang original. Pertama, dia ngerubah susunan kalimatnya. Jadi, the diagram below illustrates the coffee and tea consumption habits in 5 Australian cities. Jadi, yang kalimat buying and drinking coffee and tea itu diganti jadi consumption habits. More advanced vocab yang mereka pakai di sini. Itu salah satu contohnya.
Jadi dari sini teman-teman bisa pertama teman-teman akan dapat vocab baru. Kalau teman-teman pengen improve salah satu poin di penilaian IELTS yaitu lexical resources. Kemudian teman-teman bisa belajar memperbaiki grammar teman-teman by evaluating apa saja yang salah. Teman-teman bisa buat note di situ. Kenapa note ini penting untuk teman-teman bisa evaluasi kira-kira salahnya di mana. Kita lanjut ke web yang kedua. Di sini ada yang namanya Writing 9. Untuk Writing 9 ini dia prabayar. Teman-teman bisa lihat pricingnya, dia sekitar $15 kemarin. Waktu persiapan IELTS aku beli versi premiumnya karena menurutku ini sangat membantu aku untuk improve. Kita coba cek satu persatu ya fiturnya. Yang pertama ada cek esai. Jadi teman-teman bisa masukkan esai teman-teman atau jawaban dari task 1 dan task 2 ke sini, dan dia akan ngasih tahu kira-kira skor teman-teman itu berapa sesuai dengan kriteria yang ada di IELTS. Kita tahu kalau teman-teman yang udah belajar IELTS pasti sangat familiar dengan kriteria ini ya. Jadi yang di writing itu dia akan tes tentang coherence dan cohesion, ada lexical resource, ada grammatical range, sama ada task achievement. Itu adalah 4 hal yang dites di writing. Dan ini nanti akan muncul nilainya ketika teman-teman masukkan jawaban teman-teman di sini. Jadi menurutku untuk premium sangat worth it untuk dicoba. Nah, selain itu, kalau misalkan teman-teman nggak punya esai untuk dimasukkan, teman-teman nggak usah khawatir, karena dia ada fitur latest topics. Jadi dia akan ngasih ke kita topik-topik IELTS, dan kita bisa jawab based on topik yang dia berikan. Contohnya, misalkan ada opinion topics, atau discussion topics, atau problem and solution, atau advantages dan disadvantages topics. Ini kan merupakan topik-topik yang ada di task 2 kan teman-teman pasti udah familiar sekali gitu sama ini. Nah, kita coba contoh aja, misalkan kita ngambil yang opinion. Nah, dia sebenarnya selain kita nulis, kita juga bisa lihat contoh di sini. Kita ngambil salah satu contoh ya. Nah, misalkan ini ada pertanyaan, some people think that in the modern world we are more dependent on each other. Others argue that people have become more independent. Discuss both these views and give your own opinion. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dari jawaban yang diberikan orang tersebut mendapatkan poin 6,5. Nah, kira-kira kurangnya di mana? Yang pertama di coherence and cohesion, ternyata logical structure-nya dapat 6. Tapi introduction and conclusion-nya dapat 7. Poin-poin seperti itu teman-teman bisa dapatkan dari sini review-reviewnya bisa ada di sini. Jadi sangat membantu. Dan kalau teman-teman lihat dia kasih tahu juga nih. Oke, linking words-nya 13. Udah sesuai goals nih karena meeting goals-nya 7 gitu. Tapi ada grammar mistakes 3. Terus word repetition-nya juga oke, udah less than 3 atau less than 3 gitu. Nah, di sini juga ada warna kuning dan hijau. Nah, kuning itu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Oke, ternyata task achievement-nya perlu diperbaiki. Kalau misalkan yang warna hijau, berarti di sini task achievement-nya udah oke nih. Lebih seperti itu. Dan dia juga ngasih review in general. Nah, ini in general dari jawaban yang diberikan ternyata concern-nya adalah support ideas with relevant specific example. Nah, dia ngasih contoh. Itu menurutku yang bagus dari si Writing 9 ini sih. Jadi at least kita dapat gambaran kriteria mana dari score IELTS yang perlu kita rubah based on evaluasi yang dia berikan. Oke teman-teman, itu tadi terkait Writing 9. Nah, kita move lagi nih. Selain Writing 9 ini kan bayar ya. Pasti teman-teman pengen dong yang gratis gitu. Aduh, aku nggak ada duit kah buat bayar gitu. Bisa nggak sih ngasih yang gratis? Ada teman-teman. Namanya Write and Improve. Jadi untuk Write and Improve ini sebenarnya ada juga sih versi prabayar. Cuma kemarin aku nggak pakai versi prabayar karena menurutku yang versi gratisnya pun sudah sangat membantu gitu. Dan nggak ada kesulitan sama sekali sih dengan versi gratisnya. Jadi aku merekomendasikan untuk yang Write and Improve pakai yang versi gratis saja. Nah, di sini dia bagi dua, ada IELTS Academic sama IELTS General Training. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman mau ngambil tes yang mana. Kalau aku kemarin IELTS Academic, jadi aku latihan soalnya di IELTS Academic.
Kita coba lihat ya fitur-fitur yang dia berikan. Kita coba salah satu contohnya ya. Nah, yang membedakan antara Write and Improve dengan Writing 9 di web sebelumnya adalah Write and Improve ini untuk kalkulasi nilainya menggabungkan antara teks 1 dan teks 2. Kemudian dia ada timer di sini. Jadi as we know, teks 1 itu 20 menit, teks 2 itu 40 menit dan dia akan count di sini. Jadi menurutku Write and Improve ini cocok buat teman-teman yang ingin merasakan real test writing seperti apa. Bisa coba pakai Write and Improve. Kemudian di Write and Improve itu ada fitur namanya feedback. Jadi teman-teman akan dikasih feedback sama seperti tadi Writing 9, feedback kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Dan yang menarik di sini, teman-teman bisa cek perubahan apa saja yang sudah teman-teman lakukan terhadap tulisan yang teman-teman upload. Kita coba ambil contoh ya. Kebetulan ada yang sudah aku tulis ya di sini. Coba kita cek dulu. Nah, contoh yang aku tulis di sini. Nah, ini task 1. Aku jawab. Terus aku dapat feedback di sini. Nah, di sini dia ngasih tahu, oke, kalau kalimat ini sebenarnya masih ada yang kurang nih, makanya dikasih warna kuning. Cuma yang kurangnya itu apa, dia nggak ngasih tahu. Itu sayangnya di situ sih kalau kita nggak ngambil yang fase premium. Cuma menurutku ini nggak terlalu bermasalah sih. Aku bisa copy kalimat ini dan aku akan pindahin ke ChatGPT tadi dan aku akan minta dia untuk cek grammar. Kira-kira yang salah apa? Dari situ aku bisa belajar maksudnya apa sih yang diwarnain kuning ini. Cuma dia ngasih note juga untuk case yang ada bintang gini. Nah, biasanya dia ngasih tahu, is this the correct word? Tapi kita perlu mikir sendiri, kira-kira correct word-nya apa. Dia nggak ngasih tahu jawaban yang benar tuh apa gitu. Itu sih kelemahan dari Write and Improve kalau kita nggak pakai yang premium. Cuma tadi aku bilang, bagusnya dia ada change-nya. Jadi kita bisa tahu perubahan apa aja yang sudah kita lakukan gitu. Kalau untuk case ini aku nggak ada perubahannya, karena aku cuma sekali coba aja. Kalau di task 2, nah ini task 2 ini aku ada beberapa perubahan nih. Contohnya there are two perspective. Nah, aku tuh typo sebelumnya. Terus aku coba perbaiki. Aku hapus R-nya terus nambah R di sini. Nah, dia bakal kasih tahu perubahannya apa dan ada progress. Jadi teman-teman bisa track sebelumnya skornya berapa, terus setelah itu dicek lagi naik ke berapa gitu. Nah, itu yang bagus dari si Write and Improve. Kita lanjut ke web selanjutnya. Tenang, aku masih punya banyak persediaan web. Kalau teman-teman merasa ini nggak cocok, kita move ke web selanjutnya. Namanya ExamOBoost. For your information, beberapa bulan yang lalu saat aku coba pakai web ini, itu namanya bukan ExamOBoost. Aku lupa namanya apa. Tapi kemarin pada saat aku coba masuk ke link yang sama, itu diarahkan ke link ini. Jadi aku menyimpulkan sepertinya sudah diganti namanya dengan nama ExamOBoost. Nah, sebenarnya setelah aku cek, fitur ini itu mirip sekali dengan Writing 9 tadi. Kalau teman-teman lihat ya, kita coba aja nih ke exam gitu. Nah, kita go to practice. Nah, teman-teman bisa lihat. Dia itu penilaiannya per task. Coba kita quick start ini. Nah, kita akan coba type answer dan dia juga ada timernya. Dia ngasih tahu timer. Kalau tadi di Writing 9 sebenarnya nggak ada timer. Jadi ini sebenarnya lebih better version lah daripada si Writing 9. Cuma sayangnya history aku itu kehapus ya, jadi nggak ada di sini. Tadi aku udah coba cek, nggak ada. Jadi teman-teman bisa explore lebih jauh lagi sih untuk web ExamOBoost ini. Untuk harganya sendiri, kalau aku cek itu sama teman-teman dengan Writing 9. Nah, dulunya kenapa aku lebih milih Writing 9 dibandingkan web yang ini, karena waktu itu seingatku harganya $30. Beda setengah harga dari si Writing
9 gitu. Jadi menurutku lebih worth it aku pakai writing 9. Nah, tapi sekarang ternyata dia udah nurunin ke $19, which is sama dengan writing 9. Jadi teman-teman tinggal milih aja mau pakai yang writing 9 atau yang exam obus. Tapi aku sendiri belum pernah coba ini yang fase premium. Jadi nanti kalau teman-teman sudah coba, teman-teman bisa review atau komen di bawah. Oke, itu tadi 4 software atau 4 web yang teman-teman bisa pakai untuk improve writing teman-teman. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi. Kalau misalkan nggak ada teman yang bisa diajak untuk diskusi, atau teman-teman mungkin belum ada budget, misalkan bayar kursan bisa berjuta-juta, teman-teman bisa coba 4 web ini. Selanjutnya kita bahas tentang AI speaking. Menurutku speaking ini rada tricky karena biasanya kan kalau speaking kita butuh orang nih di depan kita untuk kita ajak ngomong kan. Terus gimana dong kalau misalkan aku nggak punya teman, aku nggak punya saudara yang bisa bahasa Inggris, Kak? Tenang, ada AI yang bisa bantu teman-teman. Namanya Speech Ace. Nanti aku akan taruh linknya. Nah, cara kerjanya itu dia bakalan ngasih feedback terhadap speaking teman-teman. Jadi kita coba lihat ya. Oke, ini contohnya. Jadi nanti akan ada topik, teman-teman bisa milih topik tersebut. Terus setelah itu teman-teman akan bicara, akan di-record sama si AI ini, dan setelah di akhir skornya akan keluar. Dan teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan jenis tes yang mau teman-teman ambil. Jadi misalkan ini based on AI-nya sendiri teman-teman dapat 7/9. Tapi gimana dengan IELTS? Oke, sama gitu ya, 7/9. Kalau TOEFL-nya berapa? Nah, ternyata 23/30. Jadi dia sudah menyesuaikan dengan jenis tes yang mau teman-teman ambil. Dan dia juga bagi gitu. Ada pronounce, ada fluency, ada vocab, ada grammar. Yang mana ini udah sesuai sama kriteria penilaian yang ada di IELTS. Dan bagusnya lagi teman-teman, dia itu ngasih feedback per question. Jadi kita bisa tahu salahnya kita itu di mana, fluensinya di mana, terus ada pronounce-nya seperti apa. Oke, biar teman-teman lebih ada gambaran lagi, mungkin aku akan coba praktekkan di sini tesnya seperti apa ya. Ini topik-topik yang teman-teman bisa pilih, teman-teman bisa lihat, aku udah nyoba banyak topik di sini. Nanti kita coba ini ya, bisnis, misalkan aku retake bisnis. Ini aku udah dapat, tapi aku coba retake aja kali ya tesnya. Hi there. Welcome to our speaking test for business professionals. This test will provide you an accurate assessment of your speaking abilities, including pronunciation accuracy, vocabulary strength, grammar level, and speaking fluency. Press begin to start. First things first, let's check your microphone. Press the start recording button below and say hello. How are you? Hello, how are you? Wonderful. I can hear you. I am fine, thank you. Let's begin the test now. In this test, I will ask you 3 different questions. You will have 1 minute to answer each question. For best results, please speak for the full minute. Also, please take this test in a quiet, noise-free environment. Good luck. You may now press Start Test to begin the test. Great. Let's get started. My first question is, what are some of the qualities necessary to be a great business leader? Take 30 seconds to prepare your answer. You may want to use a pen and paper to write down your thoughts. After 30 seconds, I will start recording your answer. Your preparation time starts now. You have gone through all 3 questions. Let me take a minute to prepare your test results. Your test scores are now ready and are available below. You may review your detailed report to see your strengths and weaknesses. You can also share this report with anyone. Good luck!
and thanks for taking our speaking assessment test. Oke guys, itu tadi latihan AI yang ada di Speech Ace. Jadi ada 3 questions. Nah, di situ kita akan di-assess jawaban-jawaban kita. Jadi teman-teman bisa lihat, aku dapat 6,9/9 untuk Speech Ace scores. Kalau aku coba convert ke IELTS, aku bakal dapat 7/9. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi fluency, vocabulary, grammar, dan pronunciation. Nanti, seperti yang tadi sudah aku jelaskan juga, akan ada detail per question, kira-kira dapat berapa. Contohnya di sini, ternyata untuk question 1, vocab aku masih 6,5. Question 2 juga masih 6,5. Nah, tapi kalau di question 3, vocabnya udah 7. Ternyata fluensinya malah yang masih 6,5. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung cek. Dan ada detail reportnya juga, teman-teman. Nah, jadi detail report ini dia akan kasih tahu dulu feedback overall-nya seperti apa. Terus dia akan bedah satu persatu. Jadi, tadi jawaban teman-teman ngomong, itu dia bakal translate ke kalimat. Nih, dari sini. Jadi, kalau misalkan ada tanda kayak gini, coba ya kita dengar. In my opinion, there are 3 qualities that I think necessary to be a great business leader. Teman-teman bisa dengar tadi, that I think, aku jeda sebentar baru necessary, nggak lanjut. Makanya di sini dia kasih tanda panah, terus ada warna putihnya itu bad pauses. Jadi itu akan menentukan skor kita. Jadi aku ada kurang lebih ada 11 bad pauses. Maksudnya apa sih? Do not take pauses wherever you see the pause triangle. 2 or more means that you are taking longer pauses. Gitu. Jadi kalau udah ada 2 sama 3, udah terlalu lama. Ada juga pronunciation, in my opinion. 78% nih akurasi. In my opinion, I don't know. In my opinion, there are 3 qualities that there are 3. Dia malah ini, there are 3. Nah, dia ngasih tahu 3. Apalagi kan itu kan 3 ya. 3 should be, bukan tree kayak pohon gitu ya. Nah, dia ngasih tahu gitu pronunciation seperti apa. Jadi menurutku ini sangat membantu sih. Malahan lebih membantu, lebih detail dibandingkan kalau misalkan kita sama person. Kadang-kadang person nggak sedetail ini kan. Ini sangat-sangat detail gitu reviewnya. Jadi sangat membantu. Oke guys, itu tadi 4 AI yang bisa bantu teman-teman untuk improve speaking dan writing teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan tetap semangat buat teman-teman yang lagi memperjuangkan IELTS teman-teman. Semoga segera tercapai skornya dan teman-teman bisa komen juga di bawah kira-kira AI apa lagi sih yang bisa ngebantu teman-teman untuk improve writing dan speakingnya. Dan teman-teman juga bisa komen topik-topik apa lagi yang pengen aku bahas selanjutnya. Oke, good luck on your journey. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye!